Terus contoh yang paling ekstrim gini Gus Rizal, ada contoh babu jawazin namimah limaslahatin. Bab boleh adu-adu. Adu-adu itu mengadukan satu peristiwa yang buruk ke orang lain karena maslahat. Itu contohnya unik sekali. Saya ini bingung, masa ada namam atau namimah kemudian ditoleransi. Terus beliau pakai dalil wajah arojulum min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mal'a ya'tamiru nabikal yaqtulu kafakhrus innilaka minan nasihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, pertemuan kali ini Putra Lanang akan sarang-sarang ngaji bersama Gus Baha, yaitu tentang kita boleh mengadu domba, tetapi kita dengan cara-cara yang lebih peraturan keagamaan ya. Dan manfaatnya itu apa? Kita lihat penjelasannya dari Gus Baha itu boleh atau tidak. Karena kebanyakan para jamaah atau orang-orang yang tidak mengerti sebuah peraturan keislaman atau tentang Islam, itu kan banyak yang keliru ya, banyak yang keliru mengartikan apa peraturan di Indonesia ini ya. Itu banyak sekali ya, banyak sekali kita jadi salah paham antar manusia, kita saling ejek gitu kan, menjadi panas gitu ya. Ini intinya kita belum tahu peraturannya. Kita menanggapinya itu bagaimana caranya biar kita itu tidak gampang emosi ya, gampang emosi kita intinya itu tidak gampang terpancing ya dengan omongan-omongan orang-orang ya. Itu caranya biar kita artinya itu kuat ya, itu kuat dan bisa menerima apapun. Kita bisa mendengarkan atau belajar bersama-sama dari Gus Baha ya, dari Gus Baha arti-arti atau kejadian. Oke, kita simak videonya. Terus contoh yang paling ekstrim gini Gus Rizal, ada contoh babu jawazin namimah limaslahatin. Bab boleh adu-adu. Adu-adu itu mengadukan satu peristiwa yang buruk ke orang lain karena maslahat. Itu contohnya unik sekali. Saya ini bingung, masa ada namam atau namimah kemudian ditoleransi. Terus beliau pakai dalil wajah arojulum min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mal'a ya'tamiru nabikal yaqtulu kafakhrus innilaka minan nasihin. Musa, saya ini pegawai kerajaan Fir'aun, saya termasuk perwira di kerajaan Fir'aun. Saya tahu rapat tadi malam itu memutuskan menangkap kamu untuk dibunuh. Maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir. Itu kan sebetulnya tipikalnya agak namimah, adu-adu, tapi limas lahatin. Itu mudah sekali kitab itu. Jadi saya mohon anak-anak tribakti yang mau mengkaji Quran ingin alim, pakai kitab itu. Saya jamin kalau khatam pasti alim. Khatam paham maksudnya. Daripada sampean pakai metode usul fikih itu keruwetan, karena selain judulnya sudah ruwet. Lubul usul itu sudah ruwet. Dulu saya ngaji di sarang itu, semua satu kelas itu semuanya dapat 4 tuh. Kecuali saya tidak dapat nilai karena gurunya bingung biji. Tidak tahu bingungnya itu karena dianggap terlalu alim atau terlalu goblok, tidak tahu saya. Yang jelas usul fikih saya itu nggak ada nilainya. Begini kalau dalam usul fikih kan begini. Ya ini agak menghormati pasca sarjana, jadi agak-agak ruwet biar kesannya itu ya intelek atau pinter lah gitu. Kalau guyon terus itu kan nganggap sampean itu isane mau paham guyon gitu. Jadi kan regani orang seperti orang guyon terus itu. Tapi ini agak serius. Begini, misalnya saya sebagai kiai ngundang Zaid, kamu ke sini. Saya jelas sebut Zaid ke sini, ada tamu. Sebetulnya saya ingin Zaid apa ingin cah dalam siapa saja asal bisa melayani tamu. Zaidun itu zikrul ba'di wa iradatil kul apa zikru Zaidin bi aini. Itu kan jadi perdebatan di ilmu usul fikih.
Ketika Zaid gak ada, terus di situ ada pelayan yang bernama Bakar Umar gak datang, pasti kiainya marah. Cek sombong ya santriku, tak udang rano sing moro. Terus misalnya anak-anak bilang, Pak Yai Anda kan tadi manggil Zaid, tak manggil kita. Cek goblok maksudku ono sing nyuguhi teh. Ora kudu Zaid, Bakar Umar yo kena. Bocah kok goblok kan mesti gitu. Artinya gini, menyebut aktor dalam Quran atau hadis itu yuradu syahsun bi'ainihi, apa itu bagian dari zikrul ba'di wa iradatil, sehingga semua peristiwa di Quran entah itu nyebut Fir'aun berarti mewakili orang togo, orang yang lanjut, menyebut Musa mewakili orang baik, apa bagaimana itu jadi perdebatan. Nah itu di kitab usul fikih itu penjelasannya ruwet sekali, sehingga mungkin misalnya begini dalam satu kaidah usul fikih, hormati tamu yang datang ke saya, siapa saja. Setelah itu saya ralat, hormati Zaid jika datang bertamu ke saya. Dalam usul fikih itu potensi Zaid ini menjadi mukhassis, berarti siapa saja menjadi batal karena ditaksis kata Zaid. Ada potensinya begini, siapa saja tetap berlaku, dan kiai menyebut Zaid adalah zikru ba'di afrodi dzalikal kulli, menyebut individu dari kuliah yang masuk. Jadi tetap hormati tamu siapa saja. Yang termasuk siapa saja adalah Zaid. Apa siapa saja tidak menjadi hukum karena terganti hanya khusus Zaid. Itu jadi perdebatan di perdebatan usul fikih. Jadi terlalu ruwet. Tapi kalau di kitab tadi yang Sajaratul Ma'arif karangannya Izzuddin bin Abdis Salam, itu gampang sekali. Saya baca itu min awali hatta akhir itu tidak ada yang iskal, gampang sekali, mudah sekali. Karena tadi mungkin dikarang ahlinya dan dibaca oleh ahlinya, jadi gampang sekali ini. Jadi semudah itu, istidlal itu gampang sekali. Ya saya ulang lagi tadi, karena ditulis orang ahli dan dibaca oleh orang. Tapi saya pastikan kitab itu tuh mudah sekali. Kenapa saya menyarankan begitu? Karena begini, sekarang tuh banyak orang menafsirkan Quran karena hanya melihat terjemah atau dengar-dengar dari orang lain. Sementara kita yang gudangnya, kita ya semua lah, santri, sarang, Lirboyo semua, itu tidak mau memulai. Andai kan kita mau memulai, maka kita akan tahu apakah zikrus syek itu menjadi takyin, harus itu, atau zikrus syek itu zikrul ba'di wa iradatil. Saya beri contoh masalah hukum fikih. Karena ini bidang saya dulu ketika muda sering makili Anwar Musyawarah di Lirboyo. Dulu yang makili Lirboyo Gus Isom. Gus Rizal belum musuh saya dulu, belum musuh saya dulu. Jadi kalau musuh saya itu terlambat, saya sudah sufi, sudah agak ahli fikih, sudah pensiun, bukan karena sudah bodoh tapi sudah diurusi sing nom-nom. Sudah makom saya sudah ndak itu susah. Ndak tahu makom saya dari mana, ndak tahu saya. Misalnya begini, saya beri contoh. Di antara yang nggak boleh dalam pernikahan adalah wa antajma'u bainal ukhtain. Menikahi mbaknya plus adiknya, fi nikahin wahid, tahta rajulin wahid. Jadi nggak boleh mempoligami mbak bersama adiknya. Kalau kita percaya zahirun nas, maka yang haram hanyalah wayo atau berpoligami mbak dan adik. Dan itu bahaya kalau Anda memahami seperti itu. Zaman Rasulullah Sugeng ngendikan ditambahi satu tok sama Nabi. Wala benal mar'ati wa ammatiha wala benal mar'ati wa kholatiha. Itu kalau orang Jawa kan satu, karena bule dan bude, orang Jawa itu sama, dari bapak ya bule, dari ibu juga bule. Tapi kalau orang Arab bilang min jihatil ab disebut amma, min jihatil dikatakan kholah. Nabi zaman Sugeng itu hanya nambah itu tok. Juga agak boleh menikahi ponaan plus buliknya atau menikahi buliknya plus ponaan. Kemudian oleh ulama fikih ditambahi satu kaidah. Dua perempuan yang kalau saja laufurido itu kalau saja diandekan yang satu lelaki tidak boleh nikah, maka orang ini tidak boleh dijamu dikumpulkan tahta rajulin wahid. Berarti memasukkan siapa saja? Mbah dan cucunya, perempuan dan buliknya, perempuan dan saudaranya. Artinya gini, andaikan yang disebut Quran itu menjadi itu saja hukumnya,
Maka yang haram poligami hanya ngumpulkan mbak dan adiknya, karena Quran hanya bilang wa antajma'u bainal ukhtaini. Tapi tentu itu kebodohan. Mesti gak tahu ngaji usul fikih. Kitab yang pantangannya orang banyak, ya pantangannya gurunya bareng. Jadi itu bukan pantangan muridnya saja, ya pantangan gurunya bareng. Akhirnya apa? Itu kita analisis bahwa ini mimbabi dzikril ba'di wa iradatil kun. Mungkin ada ulama yang era Imam Syafi'i meredaksikan wa antajma'u bainal ukhtain ibaratun anil jam'i bainal mahromen. Apapun itu, tetap ukhtain di sini itu satu percontohan mengumpulkan dua perempuan yang ada hubungan mahram, entah karena saudara kandung atau bulik bude atau mbah sama cucu. Lalu pertanyaannya, kenapa Quran tidak menyebutkan mbah dan cucu? Kebayang nggak misalnya Gus Rizza nikah orang perempuan cantik umur 25 plus mbahnya umur 70 tahun? Nggak mau membayangkan. Katanya tidak mau membayangkan. Artinya gini, orang waras itu tidak akan melakukan seperti itu, maka nggak perlu dilarang. Tapi nak rabi bae sesuai gedon, jebule ayu adi itu banyak. Terus dongano bae mati itu banyak itu. Sehingga yang potensi bahaya itu wa antas mau penal ukhten. Karena yang potensi nakal itu ya itu tadi. Ron mbak luwe ayu rabi adike, semoga kalau sedang keluarga orang lain ceraikanlah. Tumone maksa. Tumone maksa niku lho. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi ini serius tapi saya tetap rileks. Jadi mohon dipelajari lah usul fikih. Kalau usul fikih Anda kesulitan, pelajari saja kitab Syajaratul apa? Ma'arif. Nanti kitabnya saya titipkan siapa saja Pak. Insya Allah sampai ke kursi saya. Apa kitab Syajaratul Ma'arif. Itu menurut saya kitab terbaik dalam mempermudah memahami Quran. Ya modelnya begitu, misalnya tadi babu nafil ibad bikulil bilad, bab seorang hamba sebaiknya di mana saja bermanfaat. Terus cerita tentang Nabi Isa wa ja'alani mubarakan ainamakum. Oke, itu tadi keterangan dari Gus Baha ya mengenai kita boleh mengadu domba, tapi ya kita mesti menyimak bersama-sama ya, semoga itu bermanfaat bagi kalian semua. Dan kita bisa mengambil hikmahnya biar kita tidak salah melangkah dagangan apapun keadaan sekarang biar kita itu melakukan apapun itu menjadi tenang, enak ya, punya toleransi juga ya. Jadi Gus Baha itu kan orangnya lemah lembut ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe dan pencet tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.